Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kita ketemu lagi. Sekarang saya sedang berada di depan laptop dan saya akan cerita mengenai keluhan teman-teman YouTuber pemula. Jadi ada beberapa teman-teman YouTuber pemula yang melalui WA, WhatsApp, dia bilang begini, saya ini bang susah banget ya kok dapatkan subscriber itu susah. Kadang ada yang diajak untuk sub katanya, ada yang diajak untuk saling tukar sub, malah setelah kita nge-sub channelnya, setelah itu sub dia hilang. Nah jadi teman-teman YouTube, ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah ketika teman-teman mau nge-sub, mau subscribe channelnya teman yang lain, ya jangan lupa sebelum tekan tombol subnya itu harus nonton dulu, harus nonton ya, paling tidak 2 menit ya, nonton dulu 2 menit. Kalau misalnya videonya menarik ya silahkan dilanjut, tapi kalau misalnya videonya kurang menarik ya minimal kita nyumbang 2 menit, gak usah lama, 2 menit. Supaya apa? Supaya nanti sub yang kita kasih itu tidak dianggap spam oleh YouTube. Nah ini kan memang kadang terjadi, bukan kadang sih, sering. Jadi teman-teman yang ngajak kita nge-sub, tiba-tiba dia dia bilang saya sudah nge-sub bang, tapi kan bisa kita lihat kalau misalnya yang benar sudah nge-sub, terus sudah ninggalin komen atau sudah berikan komentar di kolom komentar video yang kita buat, nanti kan dia akan muncul di di notifikasi. Nah celakanya ada yang bilang saya sudah nge-sub, tapi nyatanya notifikasinya tuh nggak ada. Artinya apa? Kan dia bohong. Kalau misalnya seperti itu ya, saya cuma menyarankan pada teman-teman YouTuber pemula, kalau misalnya baru membangun channel, usahakan nomor kontak teman yang diajak sub ya, diajak saling tukar sub ini diambil. Nah kalau misalnya nanti dia sudah nge-sub terus tiba-tiba notifikasi di channel kita nggak muncul namanya dia, kan dia akan bilang bang ini channel saya nih, saya nge-sub ya. Nah, terus ya silakan tunggu beberapa saat, misalnya 2 menit kemudian periksa deh tuh notifikasi. Kalau misalnya notifikasinya nggak ada namanya si A misalnya, nanti teman-teman bisa ngehubungin nomor telepon yang punya dia. Nah jadi ini yang kadang tidak dilakuin oleh teman-teman YouTuber pemula, mengambil nomor handphone si calon subscriber ya, untuk disimpan dan dihubungi beberapa saat kemudian setelah dia memberikan sub. Kalau misalnya dia ngaku sudah ngasih sub tapi ternyata di notifikasi nggak muncul, ya langsung hubungin melalui WA. Kan biasanya itu kan komunikasi yang kita bangun itu untuk tukaran sub itu kan melalui WA. Dan bahkan banyak teman-teman YouTuber pemula ini gabung di grup WhatsApp YouTuber YouTuber pemula, misalnya YouTuber saling sub atau sub amanah atau apalah nama grupnya. Nah di situ kita bisa nyimpen nomornya, jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh bahwa nyimpan nomor handphone teman-teman YouTuber pemula ini nggak penting. Nah oke, kalau misalnya teman-teman sudah
sudah cukup subscribernya sudah 1000, kemudian jam tayangnya juga sudah 4000, ya mungkin untuk nyimpan nomor handphone ini sudah nggak begitu penting ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah 1000 subscriber, terus jam tayangnya juga sudah 4000, artinya kan tujuan teman-teman untuk melakukan support sub ini kan yang pertama untuk mendapatkan monetisasi. Nah, kalau misalnya channel YouTube-nya sudah dimonetisasi, biasanya jarang sih yang melakukan support sub. Paling kalau misalnya buat istilahnya buat ngisi waktu ya, buat nambah-nambah sedikit ya kan, nambah-nambah ya nyari tambahan lah gitu kan, kira-kira nyari tambahan untuk subscriber baru atau viewer baru, ya nggak masalah. Tapi pada umumnya kalau misalnya kita sudah mendapatkan monetisasi, nanti dengan sendirinya channel YouTube kita itu berkembang. Channel YouTube kita berkembang dengan sendirinya karena selama kita melakukan pembuatan konten, dari konten yang pertama sampai konten yang kesekian, itu kan kita sudah banyak melakukan aktivitas, misalnya komunikasi dengan teman-teman YouTuber pemula, saling tukaran link, kemudian saling tukaran nomor handphone, kemudian kita juga nge-share atau nyebar ke berbagai grup media sosial, kemudian kita juga ikut nimbrung komen di berbagai kolom komentar channel YouTube teman-teman YouTuber yang lain. Makanya nanti aktivitas kita yang sudah kita lakukan dari sekian banyak itu, nah dari situ nanti akan akan terjalin hubungan baru dengan teman-teman yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya, tapi mereka melihat jejak kita, misalnya di channelnya A, B, C, dan D itu kita pernah komen di situ. Nah, oke, misalnya dari jejak-jejak itu yang sudah pernah kita tinggalkan di berbagai kolom komentar channel teman-teman yang lain, ya. Makanya saya juga sering mengingatkan buat teman-teman yang pemula, kalau misalnya kita baru membangun channel, jangan pelit untuk memberikan komentar atau tanggapan kepada video-video atau konten-konten teman-teman yang subscribernya itu sudah banyak. Kenapa? Karena dari kita ninggalin komen-komen itu kan artinya kita ninggalin jejak. Nah, nanti dari jejak kita itu yang akan mendatangkan subscriber baru atau mendatangkan viewer baru. Nah, seperti itu. Makanya penting untuk untuk dilakuin hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dianggap remeh, apalagi kalau misalnya video kita itu kurang menarik, misalnya kan dari pertumbuhan viewernya kita lihat kan statistiknya tuh dia berkembangnya itu dia nggak signifikan. Jadi kalau misalnya sehari bisa dapat 1000 viewer misalnya, itu sudah lumayan. Tapi kalau misalnya sehari cuma dapat puluhan atau belasan, itu kan artinya pertumbuhannya nggak signifikan tuh. Nah, kalau misalnya pertumbuhan viewernya nggak signifikan, artinya ya bisa jadi video kita kurang menarik. Jadi memang persoalan menarik atau enggaknya itu kan tergantung orang yang menilai. Nah, kenapa konten itu kita upload? Karena versi kita ini, konten itu sudah menarik. Ini versi kita ya, versi kita. Tetapi yang bisa menilai lebih lanjut video kita menarik atau tidak, itu kan teman-teman yang lain, ya, teman-teman di luar sana yang menyaksikan, atau para netizen yang menyaksikan video-video kita yang sudah kita upload. Nanti itu indikatornya itu bisa kita lihat dari, ya, alat ukurnya itu adalah statistik, ya, pertumbuhan viewernya kita melihat melalui statistik. Jadi setiap
setiap konten itu ada statistiknya masing-masing, kita bisa lihat pertumbuhannya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya seputar apa namanya, bagaimana meningkatkan subscriber, saya kira itu tipsnya tadi. Jadi kita jangan apa namanya, jangan malas, jangan pelit untuk memberikan komentar ya, penilaian terhadap apa namanya, konten-konten teman-teman YouTube yang lain, teman-teman YouTuber yang lain. Ya paling tidak kita memberikan tanggapan yang positif, ya kan? Kenapa? Karena kita ini kan kita butuh timbal balik, ya, timbal balik yang juga sifatnya positif. Nah, kalau misalnya kita memberikan penilaian atau memberikan tanggapan negatif, ya bisa jadi responnya juga tidak jauh dari itu, ya kan? Tidak jauh dari itu, artinya nanti baliknya juga dia akan melakukan manuver atau serangan balik yang memberikan juga tanggapan yang negatif. Memang sih tanggapan apapun itu, kalau misalnya di YouTube, di konten itu nggak masalah, ya. Kenapa? Mau negatif mau positif, tetap dia akan mempengaruhi viewer. Nah, istilahnya kalau misalnya di dunia per-YouTuban itu, jadi semakin kita dibully itu, ya ada yang mengatakan memang semakin bagus. Kenapa? Karena terjadi penambahan komentar-komentar di kolom komentar video atau konten yang kita upload itu. Kita dibully apa segala macam, itu kan orang membuli dengan cara memberikan komentar. Nah, dengan semakin banyaknya bulian atau komentar yang nimbrung di situ, nanti viewer konten tersebut naik. Akan tetapi kan ini kan masing-masing orang beda. Ada yang kuat dengan bulian, ada yang kuat dengan penilaian positif atau tanggapan penilaian negatif atau tanggapan negatif. Tetapi kan tidak sedikit juga yang down, ya. Jadi mentalnya itu down. Mentalnya itu down ketika ada bulian atau ada tanggapan negatif. Jadi dampaknya itu jadi ke aktivitasnya dalam membuat konten. Jadi dia malas membuat konten. Padahal kan sebetulnya kalau misalnya kontennya positif tetapi tanggapannya negatif, ya itu kan nggak masalah. Namanya aja penilaian orang. Masing-masing orang kan beda. Nah, makanya itu tadi yang saya maksud. Kalau kita memberikan tanggapan kepada konten atau video dari teman-teman YouTuber yang lain, ya kita sebisa mungkin ya kita berikanlah positif, karena nanti akan menghasilkan timbal balik yang positif pula, begitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya timbal baliknya positif, otomatis kan akan mempengaruhi kejiwaan kita atau psikologis kita, sehingga kita semakin semangat dalam membuat konten atau dalam berkreasi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya cuma mengingatkan sekali lagi di akhir video ini supaya teman-teman YouTuber pemula jangan malas tinggalkan komentar di kolom komentar video. Jangan malas memberikan tanggapan positif. Kalau teman-teman baru dalam tahap membangun channel untuk mengejar 1000 subscriber dan mengejar 4000 jam tayang. Nah, itu dia tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Tanpa dukungan teman-teman sekalian, konten channel saya ini tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan bermanfaat, tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan yang belum mengaktifkan tombol lonceng, silakan tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Ketika saya mengupdate video terbaru di channel saya, nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari tombol lonceng yang sudah teman-teman klik. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.